Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitnah terbesar akhir zaman ditandai dengan kemunculan Dajjal. Dalam banyak hadis tercantum dengan jelas akan bahaya makhluk ini. Bahkan setiap nabi pun pasti memperingatkan umatnya untuk waspada agar tidak termakan fitnah Dajjal. Salah satu dalil yang membenarkan kedatangan fitnah Dajjal pada akhir zaman kelak disandarkan dari salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kemunculan Dajjal di muka bumi adalah salah satu tanda kedatangan hari kiamat. Dajjal muncul untuk mengembara ke seluruh pelosok dunia untuk mendapatkan pengakuan atas kekuasaannya dan menjadi pengikutnya. Ia memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Maka dari itu, perlunya sebagai umat muslim untuk berhati-hati agar tidak terperangkap dalam tipu daya Dajjal. Dajjal muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu banyak orang yang tertipu dengannya dan Dajjal menganggap dirinya sebagai Tuhan. Supaya umat Islam bisa terhindar dari fitnah Dajjal, di antaranya adalah melalui jalur ilmu. Dengan mengetahui siapa saja pengikut Dajjal di akhir zaman, paling tidak umat bisa menyiapkan kewaspadaan sejak dini untuk tidak menjadi bagian dari pengikutnya. Untuk itu kita perlu memahami siapa saja sebenarnya yang termasuk pengikut Dajjal pada akhir zaman kelak. Berikut 7 pengikut Dajjal yang muncul pada akhir zaman. Yang pertama, Yahudi. Mengutip dari laman Kementerian Agama Republik Indonesia, kala Dajjal membuat kerusakan dan menebar fitnah di muka bumi, terdapat kumpulan manusia sebagai pendukung utamanya. Dialah orang-orang Yahudi sesuai dengan dalil yang termaktub dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asfahan atau Iran dan jumlahnya ada 70.000 orang. Dan mereka memakai tilsan atau yang menutup pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal kala itu. Jika di Asfahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Terlebih Dajjal diberikan kemampuan luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang super cepat. Melainkan Mekah dan Madinah saja yang dijaga oleh malaikat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Yang kedua, para wanita akhir zaman. Wanita akhir zaman juga disebut menjadi pengikut Dajjal karena memiliki keimanan paling lemah di muka bumi. Hal itu disebutkan dalam riwayat hadis. Dinukil dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan turun ke Mirkonah atau nama sebuah lembah dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya dan saudarinya dan bibinya, kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan kaum wanita. Banyak di kalangan wanita yang memang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Yang ketiga, kelompok Khawarij. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa akan tumbuh golongan pemuda yang fasih membaca Al-Quran, tetapi hanya sampai kerongkongan mereka. Setiap kali kelompok mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal. Dari hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu pengikut Dajjal adalah kelompok Khawarij.
4. Pelaku bid'ah dan kesesatan. Uzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi bahwa setiap umat ada majusinya. Sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya akan takdir, melakukan kesesatan. Kalau berjumpa dengan orang semacam mereka, Nabi SAW melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka di kala sakit karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menggambarkan secara implisit bahwa kelak pengikut Dajjal adalah orang-orang yang suka melakukan bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan suka mengerjakan kesesatan. Yang kelima, golongan jin dan setan. Dalam hadis riwayat Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan tentang sabda Nabi bahwa di laut ada jin dan setan yang dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan keluarnya setan-setan dan jin ini adalah menjelang atau saat Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan dan jin akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyerukan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki oleh Dajjal. Yang keenam, golongan tukang sihir dan dukun. Berdasarkan sebagian riwayat, ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir atau dukun kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan penuh kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Dan yang ketujuh, pengikut hawa nafsu. Pengikut Dajjal yang lain adalah manusia yang tahu bahwa Dajjal itu seorang pendusta, namun mereka tidak kuat bersabar menahan fitnah Dajjal, akibatnya termakan juga. Abu Nu'aim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar al-Laitsi bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah manusia yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir, tetapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Dari ketujuh golongan pengikut Dajjal tersebut, setidaknya umat Islam bisa waspada sejak sekarang dengan tidak latah terhadap orang-orang Yahudi yang konon sekarang menguasai dunia, tidak ikut-ikutan dengan sekte menyimpang seperti Khawarij dan semacamnya, tidak melakukan bid'ah serta kesesatan. Dan bagi kaum wanita juga mempersiapkan diri dari berbagai fitnah yang bisa menggelincirkan, atau bagi orang tua menjaga pendidikan terutama anak putrinya dengan baik agar tidak gampang termakan fitnah Dajjal. Demikian juga menjauhkan diri dari langkah-langkah setan, tukang sihir dan hawa nafsu. Demikianlah 7 golongan yang di akhir zaman akan menjadi pengikut Dajjal. Semoga Allah melindungi kita agar tidak termasuk 7 golongan tersebut.